Baik pemirsa, dalam Sulawesi Tengah hari ini kami akan mengajak Anda untuk bersama-sama menyaksikan obrolan atau perbincangan kami dengan narasumber kami pada malam hari ini. Dan bersama Dr. Slamet Riyadi Chante yang merupakan akademisi Unpad Kota Palu dan juga salah satu pengamat kebijakan publik. Dan untuk kali ini juga kami akan langsung menyapa saja beliau dalam video call kami pada malam hari ini. Assalamualaikum, selamat malam Pak Dokter, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salafiat. Alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya Pak Dr. Slamet Riyadi Chante, pengamat kebijakan publik dan juga salah satu akademisi Unpad Kota Palu. Kita meminta waktunya sebentar Pak Dokter ya. Kita akan berbincang dulu sekitar sesuai area. Tentang social distancing yang memang diterapkan juga untuk mencegah COVID-19. Baik Pak Dokter, dari pandangan Pak Dokter, ini kita melihat khusus untuk di Sulawesi Tengah, social distancing sudah diberlakukan. Ini merupakan kebijakan dan juga himbauan dari pemerintah tentunya. Namun di faktanya ketika kita melihat di lapangan, masih banyak masyarakat juga yang belum menerapkan social distancing dan juga physical distancing ini. Menurut Pak Dokter, apakah kebijakan ataupun juga himbauan social distancing dan juga physical distancing ini masih belum efektif ataukah karena masyarakatnya yang masih ngeyel? Bagaimana Pak Dokter? Iya, jadi saya kira kita patut memberi apresiasi terhadap pemerintah Sulawesi Tengah, khususnya Pak Gubernur dan beserta jajarannya itu dalam melakukan social distancing dan physical distancing ya. Hanya saja betul bahwa secara faktual di lapangan ada kecenderungan itu masyarakat belum taat terhadap himbauan itu. Beberapa fakta konkret yang kita bisa lihat ini, misalnya ya. Pembatasan untuk menggunakan rumah-rumah ibadah untuk sementara waktu misalnya, khususnya pada hari Jumat. Ternyata kenyataannya itu masih banyak masjid-masjid juga, itu ada beberapa masjid yang ada di Kota Palu, itu masih membuka itu untuk sholat Jumat ya. Baik. Nah, oleh karena itu saya kira kita harus juga menuntut masyarakat itu memiliki kesadaran yang tinggi ya terkait dengan ini. Dan saya setuju memang bahwa ada kecenderungan secara efektif itu social distancing dan physical distancing itu khususnya di setengah dan iya, Pak Dokter. Ya. Baik, artinya bahwa kebijakan ataupun juga himbauan dari pemerintah ini sebenarnya sudah berpower begitu ya, tapi masyarakat yang masih belum agak ngeyel gitu untuk ngikutin anjuran atau juga himbauan dari pemerintah. Iya, jadi oleh karenanya mungkin memang ya perlu ada kebijakan-kebijakan baru yang lebih tegas lagi sehingga memang masyarakat ini punya kesadaran. Karena saya melihatnya itu ketika hanya sekedar himbauan saja, secara faktual itu masyarakat belum begitu mengindahkan itu. Okay. Ya, apakah istilahnya misalnya PSBB itu pembatasan sosial berskala besar atau apa istilahnya? Itu saya pikir itu karena memang kenyataannya seperti itu ya. Ya masih ada juga tempat-tempat tertentu ada kecenderungan juga masyarakat masih berkumpul di tempat itu. Nah oleh karena itu saya kira memang sedikit harus ada ketegasan di situ. Tidak harus lagi ada hanya sekedar himbauan itu. Oke, baik Pak Dok. Kebijakan itu sudah berlangsung ya, di mana-mana di daerah kabupaten kota juga sudah ada itu ya. Baik. Wali kota juga sudah banyak melakukan langkah-langkah konkret misalnya dalam hal penanganan COVID-19 ini. Hanya saja ya itu tadi realita di. Ya. Baik, Pak Dokter, menurut Pak Dokter itu seperti apa kebijakan yang perlu ditegaskan untuk masyarakat agar dapat menerapkan social distancing saat ini, khususnya masyarakat Sulawesi Tengah, Pak Dokter? Iya, saya lebih fokus dulu di Kota Palu ya. Nah, saya melihat mobilitas masyarakat itu misalnya terutama menggunakan pesawat udara, meskipun sudah ada himbauan bahwa mohon misalnya terutama ASN itu dibatasi pergerakannya itu keluar daerah, utamanya yang masuk ke Palu. Tetapi kenyataannya juga saya melihat di airport itu, terutama itu masih banyak juga masyarakat luar yang masuk di Kota Palu. Nah, hasil-hasil penelitian menunjukkan bahwa ada kecenderungan yang terdampak ini ya dominan ya orang-orang dari luar yang masuk di Kota Palu ini. Nah,
Jadi sekarang ada istilah PSBB itu, Ya. pembatasan sosial berskala besar itu ya. Nah, sebenarnya itu bisa saja diusulkan ke Menteri Kesehatan itu. Nantinya diperkuat dengan peraturan wali kota misalnya dalam konteks Kota Palu, seperti Ya. apa untuk konteks Kota Palu itu diberlakukan itu. Ya. Kalau mau seperti itu, karena kalau kita lihat trennya ini atau perkembangan daripada 19 ini semakin hari semakin meningkat. Dalam konteks Kota Palu saja misalnya, PDP itu kalau saya tidak salah sekitar 150 ODP ya, Ya. sekitar 178 orang sampai saat ini. Yang terdampak itu ya 7 orang dan PDP itu sekitar 11 orang. Ini menunjukkan trennya itu sangat meningkat itu hari ke hari itu. Nah, oleh karenanya saya kira ini perlu kita mewaspadai ini, perlu diputus mata rantai ya. Saya kira pemerintah cukup berupaya menyiapkan segala hal, misalnya penyiapan itu seperti misalnya menyiapkan nanti beberapa tempat ketika banyak masyarakat terdampak positif terkait dengan COVID-19. Tetapi yang paling utama kalau saya memutus mata rantainya ini. Nah, untuk memutus rantainya ini, mata rantainya ini harus ada tindakan tegas ini. Ya. Okay. Tentu memiliki juga nilai-nilai kemanusiaan ya. Saya juga tidak setuju kalau kita melakukan misalnya pembatasan sosial tetapi cenderung misalnya kita melakukan tindakan-tindakan kekerasan. Baik. Seperti misalnya di masjid itu kan sudah jelas himbauan dari MUI misalnya dan ada maklumat dari Kapolri itu. Nah, tetapi masih banyak masyarakatnya membuka itu. Nah, saran saya kalau saya sebagai akademisi, mungkin saja setiap hari Jumat ada petugas yang menjaga itu masjid itu. Supaya tidak usah yang menggunakan dulu khususnya untuk sholat Jumat ya. Karena kalau kita masih menghimbau, ya habis juga energi hanya sekedar menghimbau itu. Oke. Jadi, baik, Pak Slamet Riyadi. Ada grade-nya yang lebih tinggi, ya sanksi-sanksi lah seperti itu ya. Tentu seperti tadi yang saya sampaikan ya tidak melupakan nilai-nilai kemanusiaan itu. Ya. Baik, Pak Slamet. Artinya dari sudut pandang Pak Slamet sendiri melihat bagaimana kebijakan publik ini tentunya juga pro begitu ya ketika daerah ini mencoba untuk meminta untuk untuk PSBB itu sendiri untuk di daerah kita. Berbicara tentang PSBB, pembatasan sosial berskala besar ini, beberapa kota atau beberapa daerah di Indonesia sudah mendapatkan izin dan juga memperlakukan hal tersebut. Kemudian artinya Pak Slamet pun juga melihat bahwa rasanya di Kota Palu ini sudah perlu untuk melakukan itu. Lantas bagaimana Pak ketika kita berbicara tentang efek dan juga kelemahan ketika PSBB ini sendiri sudah diberlakukan? Apakah psikologis masyarakat atau psikologis sosial kita di daerah ini sudah siap untuk menerima itu? Ya, saya kira memang secara pelan-pelan ya. Ketika nanti misalnya ada izin dari Menteri Kesehatan berlakukan PSBB, tentu ada tahap sosialisasi ya, tidak harus langsung dilakukan tindakan kekerasan ya. Kalau kita bisa contoh di daerah-daerah lain kan tidak langsung melakukan pemberlakuan misalnya hari ini langsung diterapkan secara totalitas. Baik. Ya minimal dulu ada sosialisasi terkait itu. Dan saya kira ini sudah penting ini untuk dilakukan itu. Nanti desainnya itu nanti disesuaikan dengan kondisi daerah. Lihat ada semacam ketakutan kita melakukan PSBB itu mengusulkan. Dia anggap bahwa identik dengan lockdown atau karantina lokal. Tidak seperti itu. PSBB itu tidak seperti itu. Nanti juga mungkin diatur dari peraturan wali kota itu. Bagaimana sebenarnya penerapannya PSBB di konteks kota atau Sulawesi Tengah? Tentu atas kesepakatan ya. Kekhawatiran itu ya dia menganggap bahwa sama seperti tadi saya katakan bahwa jangan-jangan kok diberlakukan seperti ini sama dengan identik lockdown. Lockdown tidak dikenal dalam undang-undang kesehatan itu, undang-undang nomor 6 2018, tapi yang dikenal itu adalah karantina. Ya. Jadi tidak seperti itu. Kalau itu dikhawatirkan, ya kalau saya sebagai pandang akademisi sudah harus dipertimbangkan itu untuk diusulkan ya. Oke. Halo? Baik. Baik Pak. Pak Dokter, jadi seperti Bapak Dokter sampaikan tadi bahwa untuk PSBB itu perlu dilakukan atau diterapkan di Sulawesi Tengah, khususnya masyarakat Kota Palu. Bagaimana dengan nilai-nilai kemanusiaannya, Pak?
untuk masyarakat Sulawesi Tengah? Dan benefitnya itu untuk jangka panjangnya apakah dapat mencegah pelonjakan dari COVID-19 itu, Pak? Ya, saya kira efektif itu, dan kita coba ada batasan waktu misalnya. Katakanlah 14 hari saja dulu diberlakukan itu. Nanti akan dievaluasi apakah itu berhasil atau enggak misalnya. Nah, kalau tidak ya mungkin ya akan dipikirkan lagi. Ya, tetapi itu tadi intinya, ketika ada PSBB, tentu level penerapannya akan lebih tinggi dibanding dengan sekarang ini kan. Sekarang ini kan kita tidak ada istilah apa saja ini ya. Ya. Padahal ada ruang diberikan kita, kan ada ruang diberikan untuk mengusulkan izin ke Menteri Kesehatan misalnya. Nanti desainnya itu disesuaikan dengan kondisi wilayah setempat. Kan? Seperti itu. Misalnya sekarang ini harus dipaksakan, itu diwajibkan masyarakat harus pakai masker ya, keluar minimal itu ya. Nah sekarang kalau kita keluar saat ini, orang cuek saja, masih banyak yang tidak pakai masker, bahkan menggunakan kendaraan roda 2 tidak pakai masker, tapi dibiarkan begitu saja karena hanya dihimbau. Nah oleh karenanya kalau saya ya minimal ditahan, dinasihati ya, kamu harus pakai masker dan lain-lain sebagainya. Misalnya itu contoh kecil saja. Baik, Pak Slamet, dari yang awalnya kita dihimbau oleh pemerintah social distancing dan juga physical distancing, kemudian saat ini sudah ada pilihan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar seperti itu. Beberapa negara di luar sana mereka akhirnya menjadikan lockdown sebagai pilihan untuk menyelamatkan negara mereka. Dan salah satu negara yang tidak menjadikan lockdown sebagai pilihan adalah Indonesia, termasuk juga dengan Korea Selatan, di mana mereka menerapkan social distancing, sama seperti halnya yang dilakukan oleh Indonesia di awal-awal kemarin. Kemudian kita melihat bahwa ternyata Korea Selatan ini berhasil dengan social distancingnya itu. Dan Indonesia sudah pernah juga berlakukan social distancing sebelum akhirnya menganjurkan untuk PSBB tadi. Apa sebenarnya yang bisa dilihat perbedaan atas keberhasilan Korea Selatan dengan Indonesia khususnya dan juga Sulawesi Tengah nantinya? Halo? Ya. Pak Slamet. Ya. Saya ulangi pertanyaannya Pak Slamet. Halo Pak Slamet. Ya. Ya, halo, baik. Halo? Ya, baik. Saya kembali mencoba untuk melihat lebih luas lagi Pak Slamet. Di beberapa negara ada yang sudah mengambil keputusan untuk lockdown. Indonesia tidak menjadikan lockdown sebagai pilihan untuk menyelamatkan masyarakat di COVID-19 ini. Termasuk Korea Selatan juga melakukan social distancing, sama dengan apa yang dilakukan Indonesia. Namun kita melihat Korea Selatan berhasil dalam menekan grafik penyebaran COVID-19 dengan social distancing. Indonesia juga sudah melakukan social distancing. Kemudian akhirnya sekarang menyarankan untuk PSBB begitu untuk beberapa kota. Apa yang bisa kita lihat perbedaan yang sehingga Korea Selatan ini bisa dengan berhasil begitu dengan social distancing-nya? Ya, selain memang Korea Selatan itu masyarakatnya sangat taat itu terhadap himbauan pemerintah, artinya tingkat kesadaran memang masyarakatnya tinggi, juga memang tingkat antisipasi pemerintahnya cukup tinggi di situ. Misalnya dia melakukan tes massal misalnya di level semua RT dan RW dan lain sebagainya. Jadi tidak mengenal siapa yang terjangkit dulu baru mau dites ya. Jadi semua dites itu. Nah, kekhawatiran pemerintah Indonesia kan kalau lockdown itu kan konsekuensinya itu memang ya memang agak besar ya. Karena memang ditutup semua tempat itu, ditutup penuh itu. Tidak ada yang bisa masuk dan tidak ada yang bisa keluar misalnya. Nah, kan kekhawatiran dalam aspek-aspek ekonomi yang dikhawatirkan di situ sebenarnya. Karena nantinya kalau itu terjadi misalnya ya tanggung jawab kembali ke negara itu. Ya. Sebenarnya di Undang-Undang Nomor 6 2018 juga sudah seperti itu, yang karantina kesehatan itu. Bahwa ketika dilakukan karantina wilayah misalnya, maka semua masalah-masalah baik dalam masalah sosial dan ekonomi itu ditanggung oleh negara. Itu, ya. Baik Pak Dokter. Berkaitan dengan usulan Bapak untuk menerapkan PSBB khususnya di Sulawesi Tengah, apakah dapat menjamin warga terpencil, masyarakat terpencil untuk menaati PSBB tersebut, dan apakah dapat mencegah lonjakan dari COVID-19 itu sendiri? Ya, kalau kita parsial saja.
tidak perlu semua daerah kabupaten kota yang masuklah yang tingkat tren perkembangannya cukup tinggi, misalnya Palu misalnya. Yeah. Kalau kita melihat kan Palu yang paling tinggi nih dibanding dengan kabupaten-kabupaten lainnya ya. Mulai dari ODP-nya, PDP-nya sampai dengan yang positif kan trennya dia selalu meningkat dibanding daerah kabupaten. Nah, oleh karena itu kalau saya cukup diuji coba dulu di Palu itu. Ya, tidak usah dulu daerah kabupaten kota lainnya ya. Jadi katakanlah Kota Palu sebagai pilot project ya percontohan dulu dilihat itu. Apakah efektif itu untuk dilakukan? Ya, tetapi menurut pemikiran saya ya minimal dulu diputus mata rantai ini ya. Itu yang paling penting. Jadi memutus mata rantai yang paling utama. Sekali lagi kita patut mengapresiasi pemerintah dengan menyiapkan segala prasarana dan prasarana nantinya ketika banyak yang terdampak. Lalu misalnya dia membantu dalam aspek ekonomi kalau ada yang terdampak, tetapi tidak hanya seperti itu. Yang paling prioritas kalau menurut saya adalah memutus mata rantai. Nah, bagaimana memutus mata rantai itu dengan cara seperti tadi itu? Ya, membatasi orang mobilitasnya di mana-mana. Baik. Ya. PSBB tadi ya, Pak ya? Misalnya rumah-rumah makan yang besar untuk membuka. Baik. Utamanya makan orang di dalam. Ya bisa take away misalnya. Baik Pak Dokter. Baik Pak Dokter, selanjutnya untuk social distancing, ini khususnya masyarakat Kota Palu, Pak. Bagaimana Bapak melihat apakah mereka sudah menerapkan khususnya di masyarakat Kota Palu atau seperti apa menurut kacamata Bapak mengenai penerapan kebijakan pemerintah? Ya, artinya memang terlaksana tapi belum begitu efektif. Itu tadi contoh-contoh konkret saya sampaikan bahwa sudah ada himbauan dari MUI bahwa untuk sementara tidak digunakan rumah-rumah ibadah, tapi ternyata masih banyak yang menggunakan itu. Ya, baik Pak Slamet Riyadi. Pak Slamet, mohon izin, waktu kita sangat mepet. Ada pertanyaan yang ingin saya sampaikan juga ke Pak Slamet. Ketika PSBB ini diberlakukan, social distancing tetap, kemudian juga PSBB juga diberlakukan seperti itu, Pak Slamet. Kemudian kira-kira ini layanan publik yang mana yang perlu dijaga keeksistensiannya dan juga sektor-sektor mana aja yang harus tetap dipertahankan ketika PSBB ini diberlakukan khususnya contohnya di Kota Palu. Kemudian kita akan berbicara juga tentang bagaimana formula kebijakan yang tentunya ini harus fokus dan juga tajam melihat substansi yang tidak salah sasaran kepada masyarakat. Bagaimana Pak Slamet? Ya, kalau saya seperti misalnya usaha kecil dan menengah itu, mikro itu kalau saya diberikan uang tetap seperti itu. Ya hanya saja yang terutama kalau menurut saya yang perlu lebih dipertegas itu adalah mobilitas orang yang masuk di Palu ini utamanya itu. Ya, minimal itu dulu. Yang mobilitas orang yang keluar masuk di Palu ini ya, baik melalui udara maupun melalui darat ini ya. Karena kalau tidak dilakukan seperti itu, ya sekarang ini kan sudah ada pemeriksaan, tapi hanya sekedar mengukur suhu saja. Dan yang berbahaya sekarang yang OTG namanya kan, orang yang tidak punya gejala. Ya, jadi kalau formulanya saya, ya sederhana saja dulu. Ya minimal itu, ya misalnya harus wajib pakai keluar. Kalau tidak, ya pemerintah dalam hal ini pihak keamanan harus menstop dia. Harus pakai masker dan lain sebagainya. Itu contoh kecil saja. Kemudian kita sepakat penggunaan rumah ibadah untuk sementara tidak ada yang digunakan dulu itu ya. Minimal itu ya. Sektor-sektor ekonomi kecil supaya masih bisa berkembang misalnya ya masih diberi ruang itu misalnya. Misalnya itu ya. Tapi kita coba dulu misalnya untuk mengajukan izin ke Menteri Kesehatan. Kan sebenarnya itu polanya nanti hanya izin saya diberikan lalu formatnya nanti kita pemerintah kembangkan di level lokal itu ya. Baik, Pak Dr. Slamet Riyadi Cantes selaku pengamat kebijakan publik dan salah satu akademisi Unpad Kota Palu. Terima kasih Pak Dokter sudah bergabung bersama kami. Penyampaiannya juga semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua, apalagi buat pemirsa yang menyaksikan. Terima kasih atas waktunya dan salam hangat untuk keluarga, Pak Dokter. Assalamualaikum. Ya. Terima kasih Arya dan Adik Safina ya. Iya. Selamat bertugas ya. Baik, terima kasih Pak Dokter. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.